Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin mukarramin, para kiai, para alim, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat para sepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan problematika yang kesekian, ke-8. Fa'idatun mata syahsun. Ada seorang jamaah haji yang mati. Mata syahsun hajun an nafsihi asna al-haji. Ada seorang jamaah haji yang haji untuk dirinya sendiri. Di tengah perjalanan haji dia mati. Katakanlah dia mati bisa sebelum tawaf, setelah wukuf, atau matinya sebelum prosesi amaliyah ibadah haji. Tapi yang dimaksud di sini adalah kemungkinan matinya setelah melakukan sebagian arkan, sebagian rukun. Katakanlah setelah tawaf di padang Arafah. Lalu ada pertanyaan, hal tasihun niyabatu anhu bil a'malil baqiyah? Bolehkah, sahkah kita meniabakan, istilah yang lain, membadali amal-amal rukun-rukun selanjutnya? Fihi qaulani, ada dua pendapat. As-sahhuhuma, pendapat yang paling sah, yang paling valid, yaitu pendapat kaul jadid mengatakan la tasihhu, tidak sah. Jadi membadali sisa-sisa rukun yang belum selesai, itu menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i tidak sah. Wa yakhuddu anhu idza istaqarra al-hajju fi dhimmati. Dia harus dihajikan, pada saat haji itu menjadi tanggung jawabnya, masih berada pada dhimmah, tanggungannya, karena belum selesai. Tetapi dalam realitas di lapangan, kadang kita menjumpai jamaah yang macam-macam. Ada tuntutan-tuntutan berikutnya. Saya baca di fatwa Imam Romli kalau tidak salah itu, dan fatwa ulama Al-Azhar, itu membolehkan membadali badalul arkan, itu diperbolehkan. Jadi kalau umpama setelah dia wukuf di Arafah meninggal, maka menurut fatwa Imam Romli
dan ulama Al-Azhar itu sisa rukunnya seperti tawafnya, kemudian sa'inya dan seterusnya itu dibadali oleh orang yang ditunjuk oleh ahli waris atau yang mendapatkan mandat dari kementerian. Rupanya kementerian ini sepakat memilih kaul yang lebih meringankan, yaitu mengikuti pendapat Imam Romli dan fatwa ulama Al-Azhar. Alasannya karena membajali badalul ba'dil arkan, membajali keseluruhan rukun itu boleh, otomatis membajali sebagian arkan itu juga boleh. Itu yang jadi alasan. Berikutnya problematika yang ke berapa? 9 ke 10. La yukrahu at-tamattu wal qiranu lil makki. Tidak dimukrohkan haji tamattu atau haji qiran lil makki bagi penduduk Mekah. Jadi penduduk Mekah kalau haji itu boleh dilakukan dengan tamattu atau qiran, meskipun yang lebih efisien adalah dilakukan dengan ifrad. Fa'in tamatta la yajibu alaihi damun. Ada catatan kalau penduduk Mekah ini melakukan haji tamattu tidak wajib bayar dam. Berbeda kalau itu bukan penduduk asli Mekah, penduduk Mekah. Kalau jamaah haji Indonesia yang melakukan haji tamattu itu wajib membayar dam. Wabihi qala Malikul Ahmad. Pendapat ini tidak wajib bayar dam bagi penduduk Mekah yang melakukan haji tamattu, merupakan pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah. Sedangkan kalau menurut Abu Hanifah yukrahu, makruh dia melakukan haji tamattu atau haji qiran. Kalau sampai penduduk Mekah melakukan haji tamattu dan qiran, yalzamu damun, wajib membayar dam. Wa yalzamu damun in tamatta'a aw qarana. Penduduk Mekah wajib membayar dam jika melaksanakan hajinya dengan haji tamattu atau haji qiran. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya wa tajuzun niyabatu fi hajjil fardhi anil mayyiti bil ittifaq. Boleh meniabahkan haji fardu, boleh membadalkan haji fardu kepada orang yang sudah mati menurut ittifaq, kesepakatan para ulama. Contohnya, umpama kita punya orang tua, ayah, ibu, kakek yang sudah meninggal, itu boleh dibadali. Nah, dengan syarat yang membadali itu sudah harus pernah haji. Wa amma fi haji tatawu'i fatajuzu indal Imam Abi Hanifah wa Ahmad rahimahullah. Sedangkan kalau untuk haji sunat itu bisa dibadali menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, wali Syafi'i rahimahullah,
qaulani, sedangkan menurut Imam Syafi'i ada dua pendapat. As-sahhu ma'al man'u. Kalau asahnya Imam Syafi'i itu tidak boleh membadal hajikan haji sunat. Baik. Wala yahujju sahsun an ghairi. Tidak boleh seseorang menghajikan orang lain hatta yasquta al fardu an nafsi, sampai kewajiban haji fardunya sudah gugur darinya, dalam arti sudah pernah melaksanakan haji fardu. Kalau belum haji, dia menghajikan orang lain, lah itu tidak diperbolehkan. Kalau seandainya nekat fa'in fa'ala insarafa ila nafsi indana. Menurut kita ulama Syafi'iyah, kalau seandainya orang yang belum haji membadalkan haji orang tuanya, atau haditolannya mbaknya, maka hajinya itu kembali kepada dirinya sendiri karena dia belum haji. Wafil ashhar min madhabil Imam Ahmad. Menurut kaul yang paling masyhur menurut madhab Imam Ahmad rahimahullah, termasuk juga pendapat juga, termasuk juga menurut kaul masyhur dari Imam Ahmad. Sedangkan waqala Imam Abu Hanifah wa Malikun rahimahullah yajuzu lahu dzalika ma'al karahah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan boleh membadali haji orang yang belum pernah haji tapi dihukumi makruh. Hadirin rahimahullah. Wala yajuzu li syahsin. Permasalahan berikutnya, wala yajuzu li syahsin, tidak boleh bagi seseorang an yatanaffala bil haji. Tidak boleh seseorang melakukan haji sunat sedangkan wa alaihi fardu, sedangkan dia sendiri masih punya tanggungan haji wajib, haji rukun Islam. Itu tidak boleh menurut kita Syafi'iyah. Dan termasuk wa indal Imam Ahmad rahimahullah, termasuk juga tidak boleh menurut Imam Ahmad rahimahullah. Fa'in fa'ala insarafa hajjuhu ilal fardi. Kalau seandainya dia belum haji tapi niat hajinya haji sunat, itu otomatis haji sunatnya itu beralih kepada haji fardu. Artinya jadinya haji itu menjadi haji fardu. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Malik. Kata Imam Abu Hanifah wa Malik, yajuzu an yatatawwa'a bil haji qabla adai fardhi. Seseorang boleh melakukan haji sunat sebelum dia haji. Jadi durung haji kok wis niat haji sunat, itu boleh. Lah jadinya gimana? Wayan akidu ihramu bima qasada. Jadinya ihramnya ya tergantung yang dituju. Kalau yang dituju itu haji sunat, berarti nanti dia masih punya tanggungan untuk haji lagi. Tapi kalau yang dituju itu haji wajib, maka itulah
hajinya sudah cukup untuk memenuhi haji wajib. Wa man lazimahu al-hajju falam yahujja, orang yang sudah terkena wajib haji tapi tidak kunjung dia haji sampai dia mati, hatta mata. Uli mati ini qabla tamakkuni min adai, sebelum dia itu kongan untuk melaksanakan haji. Kalau saya ilustrasikan tamakun itu kalau sudah dapat porsi. Qabla tamakun berarti sebelum dapat porsi. Masya, dia sudah mendaftar di Kementerian Agama tapi belum dapat porsi, itu berarti sebelum tamakun. Orang seperti ini, kalau orang yang karena dia sudah kaya, berarti dia sudah wajib haji dan belum haji, dia sudah bayar di Kementerian Agama tapi belum dapat porsi haji, saqata anhul fardu, berarti sudah gugur kewajibannya menurut kesepakatan para ulama. Sebaliknya, wa in mata ba'da tamakuni lam yaskut anhu indana, kalau dia mati setelah tamakun, jadi kalau sudah dapat porsi haji, belum sempat berangkat karena kira-kira belum dapat panggilan SPMA dari embarkasi, dia mati, berarti dia masih punya tanggungan untuk haji. Gimana caranya? Karena sudah dapat porsi haji, ya dilimpahkan sesuai dengan undang-undang sekarang. Tidak boleh terus ditarik kembali oleh ahli waris. Itu harus ditunaikan oleh ahli warisnya. Istilahnya dilimpahkan. PP-nya atau undang-undangnya dilimpahkan oleh ahli warisnya. Wa inda Imam Ahmad, dan juga menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal juga seperti tadi. Wa yajibu an yuhajja anhu min ra'si mali sawa'un awsabihi amla. Dalam kasus yang saya sebutkan tadi, maka dia harus dihajikan bisa oleh ahli warisnya atau bisa oleh orang lain, bisa tetangganya atau bisa handi tolanya atau bisa titip untuk dihajikan oleh para mukimin yang ada di Mekah sana, dan diambilkan dari rasil mal, modal pokoknya. Baik itu dia wasiat atau tidak wasiat, apalagi kalau wasiat ya tambah dilaksanakan, orang wasiat harus dilaksanakan. Tetapi waqala Imam Abu Hanifah wa Malik, pendapat yang berbeda dengan yang di atas adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kata Abu Hanifah dan Malik, yasqutul hajju bil mauti. Ada semacam kaidah paten, seseorang yang sudah terkena beban wajib haji, begitu meninggal, ya sudah, kewajibannya sudah gugur. Kalau seperti ini,
ya berarti tidak perlu dihajikan. Atau kalau dia niat untuk apa, bakti orang tuanya, mbahnya atau saudaranya, ya dihajikan. Tapi seandainya dia butuh apa, butuh modal, butuh uang, ya itu bisa ditarik. Uang yang sudah daftarkan di Kementerian Agama bisa ditarik untuk dikembangkan dalam usaha yang lain. Ini menurut Abu Hanifah dan Malik. Illa in ausabi, kecuali kalau dia wasiat. Kalau dia wasiat, fa yuhadju anhu min thuluthi. Kalau dia wasiat, umpamanya uli daftar ini sudah sepuh, sudah tua dia daftar, dan dia sendiri juga khawatir, aku menangi haji apa enggak. Terus dia wasiat kepada putra-putranya, nah nanti kalau saya meninggal, ya tolong ya saya dihajikan. Nah, ini berarti ada wasiat. Kalau ada wasiat maka keluarga harus punya kewajiban untuk menghajikan, diambilkan dari sepertiga harta. Baik, berikutnya problematika berikutnya, wahtalafu. Ulama berselisih pendapat dalam kasus di atas. Min aina yuhadju anil mayyit, dari mana kita menghajikan orang yang sudah mati itu, dari mana? Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dia dihajikan dari duwairati ahli, dari kampungnya. Jadi kalau dia jemaah haji itu orang Surabaya, maka harus dihajikan dari Surabaya. Imam Malik mengatakan hina ausabi, mati belum tentu di kampungnya, bisa juga matinya di rumah sakit, orangnya orang Jombang, terus dibawa ke rumah sakit Surabaya. Di Surabaya dia wasiat, atau di Jakarta dia wasiat untuk dihajikan sewaktu-waktu dia meninggal, maka cara ihramnya harus dari tempat di mana dia wasiat, yaitu dari Jakarta. Wa indana yuhadju anhu minal miqat. Yang paling enak menurut Imam Syafi'i, ya tentu dihajikan, orang yang mati itu dihajikan, diniati mulai dari miqat. Kalau gelombang pertama ya dari Bir Ali, Madinah dulu, dari Bir Ali kita membadali yang sudah meninggal, caranya dengan menggunakan an. Labbaik Allahumma umratan, an siapa yang mati yang dibadali. Kalau itu niat haji, ya labbaik Allahumma hajjan, an siapa yang meninggal tadi. Kalau gelombang kedua, ya niat ihramnya dari Bandara King Abdul Aziz di sana, dia niat dari sana. Nah, hadirin rahimahullah, problematika berikutnya tentang anak kecil. Hajinya anak kecil yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab itu hampir ya banyak lah orang Arab itu haji dengan membawa bayinya, dengan membawa anak kecilnya, kira-kira seusia SD, itu banyak sekali, termasuk orang India. Yang tidak ada ya orang Indonesia saja, orang Indonesia saja yang tidak bawa anak. Nah, resikonya juga besar. Wa asma'u, ulama sepakat ala anna sabiyya
la yajibu 'alil hajju. Anak kecil itu tidak kewajiban haji, belum kewajiban haji. Tapi seandainya haji, itu sah hajinya. Terus nanti kalau dewasa gimana? Apakah gugur kewajiban hajinya apa tidak? Di sini ada keterangan wala yasqutu anhul fardu idza fa'alahu qabla al-bulugh. Kewajibannya haji belum gugur kalau itu dilakukan sebelum balik. Jadi sebelum balik dia dikasihkan, berarti nanti kalau sudah balik dia punya uang, masih kewajiban haji lagi. Walakin yasihu ihramu bi, tetapi ihramnya dianggap sah, dianggap cukup. Caranya gimana? Biizni waliyi indana, ya dengan restu orang tuanya, dengan restu walinya menurut ulama Syafi'iyah, termasuk juga menurut Imam Malik. Wa indal Imam Malik wa Ahmad, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, idza kana yaqilu wa yumayyiz, kalau anak kecil itu anak kecil yang berakal dan sudah tamyiz, wis kena dikongkon-kongkon, iso bedano sing elek karo sing apik. Wa man la yumayyiz, dan anak kecil sing durung benek, kedua-duanya baik anak kecil sing durung benek atau sudah benek, itu ihramnya, niat ihramnya diniati oleh walinya. Yuhrimu anhu waliyu. Waqala Imam Abu Hanifah rahimahullah, menurut Imam Abu Hanifah mengatakan ihramnya anak kecil itu tidak sah. La yasifu ihramu sabi bil haji. Ya kan? Agak keren. Pak Fiqolin, tapi menurut sebagian pendapat mengatakan innahu yasifu indah. Ihramnya anak kecil, ihram hajinya anak kecil itu sah menurut Abu Hanifah. Jadi ada dua pendapat. Problematika yang terakhir, waman hajja, barang siapa yang haji, tsumma tadda, lalu dia murtad. Ono kaji kok murtad, kaji kotrok, Pak Haji kok murtad. Mari tsumma aslama, lalu dia Islam lagi. Setelah Islam, apakah dia wajib haji lagi? Lam yalzamul hajju indana. Menurut kita ulama Syafi'iyah sudah tidak wajib lagi haji karena dia sudah pernah haji. Wa yajzi'u al-hajju sabiq. Haji yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Haji itu sudah dianggap cukup. Pendapat ini berbeda dengan Abu Hanifah. Wa qala Abu Hanifah wa akharun. Abu Hanifah dan ulama-ulama yang lain mengatakan yalzamul hajj, Pak Haji yang murtad, dia haji, murtad, Islam lagi, itu dia wajib haji lagi. Seolah-olah haji yang pertama itu rontok, kederet, entek, membatalkan seluruh amalnya, maka dia wajib haji lagi. Wama benar khilafi, sumber perselisihannya terletak halir jatuh tubtilul amala fil hal, apakah murtad itu membatalkan amal seketika? Jadi begitu orang murtad langsung seluruh amalnya entek, habis semua,
ataukah autub tiluhu idza tasalat bil mauti, amalnya baru dikatakan lebur habis ketika mati. Wa madzhabuna, mazhab kita Syafi'iyah, annaha tubtilu idza tasalat bil mauti. Kalau memang oleh murtad langsung mati, ya berarti semuanya habis. Demikian beberapa problematika seputar tentang ihram, perjalanan awal istita'ah, membahas tentang cabang-cabang dari istita'ah yang muncul sampai berapa permasalahan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi